Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Gani Gralian Susanto akan menjelaskan tentang perang salib. Perang salib merupakan perang yang terjadi hampir 2 abad, yaitu dari tahun 1096 Masehi sampai 1291 Masehi. Perang ini disebut perang salib dikarenakan pasukan Kristen pada saat itu menggunakan salib sebagai simbol pemersatu, sekaligus untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan merupakan perang suci. Timbulnya perang salib. Perang salib sendiri merupakan perang keagamaan yang terjadi akibat reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Sebab-sebab perang salib. Ada 3 penyebab perang salib, yaitu dari faktor agama, faktor politik, dan faktor sosial ekonomi. Pada faktor agama, umat Kristen diperlakukan tidak bebas dalam beribadah di Baitul Maqdis. Hal itu dikarenakan semenjak dinasti Saljuk berhasil merebut Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Umat Kristen jadi tidak bebas dalam beribadah di Baitul Maqdis. Juga perlakuan orang-orang dinasti Saljuk yang membuat mereka sulit dalam beribadah. Hal itu juga disaksikan oleh pendeta Peter Amin, sehingga Peter Amin memprovokasi umat Kristen pada saat itu untuk memusuhi umat Islam, dan beliau juga mengadukan hal tersebut kepada Paus Petrus II, sehingga lahirlah Kongres 1 di Clermont, Prancis pada tahun 1095 Masehi yang berisi pidato Paus Urbanus untuk menyerukan adanya perang suci. Pada faktor politik, kekalahan Bizantium di Mansika pada tahun 1071 Masehi membuat Kaisar Bizantium pada saat itu, yaitu Kaisar Alexius I Comnenus, meminta bantuan kepada Paus Urbanus II agar apabila dia mensuplai dana perang salib dan apabila pasukan Kristen menang, wilayah-wilayah kekuasaan dari Bizantium yang sudah diduduki oleh dinasti Saljuk akan kembali lagi ke dinasti Bizantium, ke kerajaan Bizantium. Di samping itu, kondisi umat Islam pada saat itu masih lemah. Dinasti Saljuk dan dinasti Umayyah pada saat itu terjadi perpecahan internal. Di samping itu, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, dan juga Umayyah II di Spanyol mengalami perpecahan di mana ketiga dinasti itu merebutkan gelar kekhalifahan. Yang ketiga yaitu faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar di Laut Tengah ingin menguasai kota-kota dagang di pantai timur dan selatan Laut Tengah. Jadi mereka berani membiayai sebagian dana perang salib agar kelak apabila pasukan Kristen menang, mereka bisa menguasai kota-kota dagang tersebut, kawasan-kawasan tersebut. Di samping itu, kondisi rakyat jelata pada saat itu tertindas karena tuan-tuan tanah mereka bertindak semena-mena pada mereka, dan juga mereka dibebani pajak yang memberatkan. Periodisasi perang salib. Periodisasi perang salib dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode serangan umat Kristen. Di sini ada 2 gerakan, yaitu gerakan gerombolan rakyat jelata dan juga ekspedisi militer. Yang kedua yaitu reaksi umat Islam terhadap serangan umat Kristen. Yang ketiga kehancuran pasukan salib. Serangan Kristen dalam perang salib ini terjadi 2 gerakan, yaitu gerakan gerombolan rakyat jelata dan juga ekspedisi militer. Pada gerakan gerombolan rakyat jelata, akibat dari pidato Paus Urbanus atas tanggapan permintaan Kaisar Bizantium I, yaitu Alexius I Comnenus, dan juga pendeta Peter Amin, beliau menyerukan untuk perang suci. Pada akhirnya, majulah segerombolan rakyat jelata yang menjadi pasukan, dan pasukan tersebut tidak dilatih terlebih dahulu. Gerombolan pasukan tersebut pergi ke Konstantinopel kira-kira sekitar 200 orangan dan berakhir kalah. Hal itu dikarenakan
kurangnya persiapan, kurangnya pelatihan, dan juga mereka tidak berpengalaman dalam perang. Yang kedua yaitu gerakan ekspedisi militer. Gerakan ini dipimpin oleh David of Barbarian. Jadi, atas bantuan suplai dana dari Kaisar Bizantium I, yaitu Alexis I Komnenos, dan juga hal ini memanfaatkan kondisi umat Islam saat itu yang sedang lemah dan pecah. Jadi mereka mempersiapkan sedini mungkin dan benar-benar matang pasukannya sehingga mereka mendapatkan kemenangan dan bisa menduduki Palestina pada 7 Juni 1999. Akibat dari kemenangan ini berdirilah beberapa kerajaan aktif, antara lain yaitu Kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh David, Kerajaan Edessa yang dipimpin oleh Babel, Kerajaan Tripoli yang dipimpin oleh Renan, dan juga Kerajaan Antioquia yang dipimpin oleh Bahman. Selanjutnya yaitu serangan balik umat Islam terhadap serangan umat Kristen. Pada awalnya, pimpinan umat Islam dipimpin oleh Gubernur Mosul yaitu Imam bin Zaki. Imam bin Zaki berhasil membuat sebuah pembaruan yaitu beliau bisa merebut Aleppo dan Edessa pada tahun 1164 Masehi. Tapi tidak lama setelah itu Imam bin Zaki wafat sehingga digantikan oleh putranya Nuruddin Zaki. Dan Nuruddin Zaki membuat suatu perubahan yaitu membebaskan Damaskus pada tahun 1147 Masehi dan juga Antioquia 1149 Masehi dan Mesir pada 1169 Masehi. Selanjutnya, pimpinan pasukan perang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini menjadi tokoh paling sentral di Perang Salib karena umat Islam pada saat itu mendapatkan puncak kejayaan pada Perang Salib. Dikarenakan pada masa pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis dan membebaskan Baitul Maqdis dari tangan umat Kristen pada 2 Oktober 1187. Kemudian ekspedisi militer Salib kedua, karena umat Islam menang pada saat itu di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya umat Kristen, pasukan Kristen membuat ekspedisi militer yang kedua, dan ini dibagi menjadi 2 divisi. Divisi darat yang dipimpin oleh Frederick I, divisi laut yang dipimpin oleh Richard I dan juga Philip II. Dan Frederick tidak sampai di tujuan, Frederick tewas tenggelam di Sungai Armenia sehingga pimpinan pasukan dipimpin oleh putranya, digantikan oleh putranya Frederick. Kemudian di jalur laut, Richard I pada awalnya mereka berjanji untuk bertemu di Sisilia. Richard I melanjutkan perjalanan ke Siprus, kemudian mereka bertemu di kota Akka bersama pasukan Philip I. Di sana pasukan Philip I sudah bertemu dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dan mereka berdua berhadapan dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi sehingga mereka berhasil menaklukkan kota Akka, tetapi belum bisa menaklukkan kota Palestina. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi memilih untuk mempertahankan Mesir dari serangan umat Kristen, sehingga pada 2 November 1192 terjadilah perjanjian Sulh al-Rawah. Pada perjanjian ini merupakan perjanjian antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan Salib, di mana intinya yaitu orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Jadi mereka merasa aman, tidak seperti pada masa dinasti Salib berkuasa. Kemudian periode ketiga yaitu kehancuran di dalam pasukan perang Salib. Pasukan Frederick II berusaha membebaskan Baitul Maqdis dengan bantuan orang-orang Kristen di Mesir pada tahun 1219, tapi mereka tidak bisa berhasil mendapatkannya. Jadi mereka dan hasil dari ekspedisi itu mereka bisa menaklukkan dunia. Kemudian dikarenakan dunia sudah dikuasai, maka penguasa Islam pada masa itu yaitu Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick II
yang isi perjanjiannya, yaitu yang pertama, Frederick II bersedia melepaskan dunia dan Malik Al-Kamil akan membebaskan Palestina dan akan menyerahkan Palestina kepada pasukan Kristen. Dan yang kedua, Frederick II menjamin keamanan di Palestina. Dan yang ketiga, Frederick II tidak memberi bantuan kepada Kristen di Syria. Dan yang terakhir yaitu serangan kembali kaum muslimin. Karena banyak kota-kota yang sudah ditaklukkan umat Kristen, tetapi masih belum bisa karena perjanjian itulah mereka bisa merebut kembali Baitul Maqdis. Bukan karena mereka menang perang, akhirnya kaum muslimin membuat gerakan kembali, menyerang kembali, yaitu Palestina berhasil direbut kembali kaum muslimin pada tahun 1267 di masa pemerintahan Al-Malik As-Saleh. Kemudian pemerintahan dinasti Fatimiyah pada saat itu, dinasti Ayyubiyah pada saat itu kan hancur karena Salahuddin Al-Ayyubi telah wafat, sehingga digantikan oleh dinasti Mamluk, di mana pada saat itu pemimpinnya yaitu Sultan Baibars dan Qalawun. Pada tahun 1291 Masehi, mereka berhasil merebut kota Akka, sehingga kaum muslimin menang perang salib. Hal itu menjadi cikal bakal The Renaissance di Barat. Kemudian kondisi ujungnya pendaftaran farmasi pada masa perang salib. Pada saat itu telah dikenal tentang P3K, juga mulai dibentuk tenaga kesehatan militer dan untuk mengobati tentara-tentara yang luka, dan kemudian muncul berbagai macam rumah sakit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.